Halo, halo Bang.
Tes, 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 tes. Oke, kayaknya sudah waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagian tadi sudah ketemu saya di kuliah agama sama bahasa Indonesia, sebagian lagi belum. Mungkin untuk yang baru kali ya, aku pengen kenal, sebelum kenalan teman-teman, mungkin aku ingin memperkenalkan lebih dulu. Nama aku Siti Maya Saroh atau biasa dipanggil Saroh. Di sini saya akan menjadi dosen pengampu untuk pengantar teknik lingkungan kelas A. Sama seperti kelas yang sebelumnya, di sini mungkin aku akan share screen sedikit tentang ini ya, tentang background selain di Unipar ini apa aja gitu ya. Jadi oke, saya masuk ke Unipar ini tahun 2018, ya 2018 saat itu membantu tim dari Kaprodi yang saat ini baik Bu Ratih dan juga teman-teman untuk pembukaan prodi baru yaitu prodi Teknik Lingkungan, dan alhamdulillah di tahun ini prodi Teknik Lingkungan Unipar sudah buka dan menerima mahasiswa baru gitu ya. Dan di sini selain di Unipar sendiri, saya ada kegiatan lain selain bisnis di rumah. Secara profesional, saya menjadi bagian dari program Eco Ranger Banyuwangi sebagai site coordinator yang merupakan program dari Yayasan Generation Indonesia dan memiliki kaitan yang cukup erat terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi. Kemudian selain di Generation Foundation, saya saat ini merupakan Waste Management Specialist dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sejak akhir bulan Juli 2021, membantu program pendampingan pengelolaan sampah plastik di Pantai Pulau Merah Banyuwangi. Selain itu juga saya juga secara freelancer menjadi speaker
ataupun fasilitator di kegiatan-kegiatan perusahaan maupun pemerintahan dan NGO. Yang terakhir kemarin saya sempat mengisi acara di BCA Digital, kemudian beberapa kali juga menjadi speaker untuk webinar maupun untuk workshop dari FKM UNED dan juga beberapa kampus di daerah Jambi. Mungkin itu. Kemudian background studinya, saya S1 di Pendidikan Biologi Universitas Banyuwangi, Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Kemudian tahun 2014 saya ngambil S2 di bidang Teknik Lingkungan ITB Bandung. Lulus tahun 2016. Saya rasa itu ya cukup perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya saya ingin kenalan sama teman-teman nih. Mungkin untuk Mas Zulfikar, Mas Sofianto, kemudian Mas Miftah, Mas Vindi, Mas Alan, juga Mas Didi ya. Ini tadi kita udah ketemu sama Mbak Tiwi juga tadi udah ketemu ya di kelas sebelumnya. Mungkin aku ingin kenal dengan yang baru nih. Mas Nanda Dwi Nugroho. Monggo Mas Nanda, kenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga aktivitas selain di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Nugroho. Saya dari Prodi TL. Saya bertempat tinggal di daerah Gebang Kaca Piring. Aktivitas saya di luar kampus yaitu menjadi tim dokumentasi atau fotografi di sekolah modeling di Jember yang dinaungi oleh JFC sendiri. Terima kasih, cukup perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih Mas Nanda punya skill di fotografi ya. Iya Bu. Udah lama Mas di fotografi? Mulai lulus SMA Bu. Oke. Ini akhir-akhir ini kan 10 tahun terakhir ini industri ekonomi kreatif lagi berkembang ya. Nah ini talent-talent seperti konten kreator, kemudian fotografi ini benar-benar bisa dikembangkan Mas, gitu ya. Bisa nanti dikolaborasikan sama kegiatan-kegiatan kampus. Oke, thank you Mas Nanda. Kemudian next-nya, ya next ada Mas Mik ya. Monggo Mas Mik, silahkan. Ini nama samaran kayaknya. Iya Bu, masih belum diganti. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Andika Setia Pratama, bisa dipanggil Miko. Alamat saya di Tanggul. Aktivitas saya sehari-hari ya nggak ngapa-ngapain. Cukup perkenalan dari saya. Oke, thank you Mas. Fokus kuliah berarti ya? Iya Bu. Oke, sip, mantap. Kemudian yang baru lagi, siapa ini namanya? WIF ya, VIF, VIF. Mas VIF, ini baru atau tadi udah ikutan dengan nama samaran nih sekarang? Monggo Mas VIF. Halo Mas VIF. Tidur mungkin Bu. Oke, untuk yang lainnya monggo, apakah sudah saling mengenal ataukah ada yang belum kenal dan ingin berkenalan, silakan. Sudah saling kenal Bu. Udah saling kenal ya, oke mantul, thank you semuanya. Itu sesi perkenalannya, kemudian itu tadi sesi perkenalan dosen dengan mahasiswa. Sekarang kita ingin berkenalan dan kita akan berkenalan dengan kira-kira selama 1 semester ke depan
program atau pengantar teknik lingkungan ini akan membicarakan apa aja sih gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah cukup aware apa itu teknik lingkungan, tapi mungkin sebagian lagi masih belum paham ngapain gitu ya di teknik lingkungan, atau prodi teknik lingkungan ini akan membicarakan apa aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, prodi teknik lingkungan itu ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini mata kuliah pengantar teknik lingkungan itu sendiri akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dan aplikasi dari ilmu teknik lingkungan di berbagai bidang gitu ya. Bidangnya apa aja Mbak gitu ya, bidangnya apa aja Bu gitu ya. Jadi paling banyak teknik lingkungan itu membicarakan tentang permasalahan-permasalahan lingkungan binaan gitu ya, atau lingkungan buatan manusia gitu. Nah, di sini melalui mata kuliah pengantar teknik lingkungan ini diharapkan teman-teman mahasiswa bisa memahami permasalahan lingkungan dan juga peran dari seorang yang mempelajari ataupun peran dari ilmu di teknik lingkungan itu dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan tersebut gitu ya. Masalahnya apa aja gitu ya? Banyak gitu. Permasalahan lingkungan itu banyak. Yang pertama sistem pengolahan air bersih gitu ya. Melalui mata kuliah ini kita akan mencoba memahami ya dasar-dasar dari sistem pengolahan air bersih. Selain itu dasar-dasar sistem pengolahan air limbah gitu ya. Air limbah itu adalah suatu hasil buangan dari proses kegiatan manusia gitu. Kemudian memahami dasar-dasar sistem drainase dan juga penyaluran air limbah. Drainase itu apa? Gampangnya itu got ya, got dan lain-lain itu termasuk dalam sistem drainase gitu. Kemudian selain itu memahami dasar-dasar pengelolaan sampah termasuk juga sampah B3 dan dasar-dasar AMDAL atau KLHS. Mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintahan, tadi saya lihat ada yang di PU, ada yang di perhutani. Nah, saya rasa ini udah cukup aware ya dengan istilah AMDAL dan juga KLHS. Dan yang terakhir adalah memahami dasar-dasar dari teknologi bersih. Total pertemuan kita ada 16 kali ya, 14 kali itu pertemuan kuliah, kemudian 2 kali itu pertemuan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Di pertemuan yang pertama sebenarnya akan ada review di bidang teknik lingkungan, tapi karena sepertinya tidak memungkinkan untuk hari ini ya, ini akan kita ropel di pertemuan kedua aja. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan ini dulu perkenalan mengenai program ataupun mengenai mata kuliah dulu. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba mengetahui sebenarnya ruang lingkup teknik lingkungan itu apa aja, kemudian permasalahan-permasalahan lingkungan itu apa, dan kira-kira peran apa sih yang bisa diambil dari ilmu yang kita dapatkan di teknik lingkungan gitu ya. Jadi lebih kepada review secara total. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa diharapkan setelah mengikuti di pertemuan pertama ini, at least teman-teman sudah mulai paham gitu ya. Sebenarnya teknik lingkungan ini setelah belajar ataupun setelah lulus dari prodi teknik lingkungan ini bisa ngapain aja, atau apa aja sih kontribusi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat gitu ya. Jadi itu akan menjadi indikator di pertemuan bagian yang review teknik lingkungan. Kemudian untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai siklus hidrologi atau siklus air dan juga bagaimana mengelola sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan gitu ya. Karena kita tahu bahwa sumber air ini merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk dijaga kelestariannya, untuk dijaga keberlanjutan baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga air ataupun pengelolaan sumber daya air ini menjadi salah satu bahasan yang cukup penting dalam teknik lingkungan gitu ya. Kita tahu 70% dari total yang ada di bumi itu adalah berupa air, tapi sayangnya hanya sekian persen yang merupakan air tawar dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya air, terutama air bersih ini dengan lebih baik, itu akan menjadi bahasan di minggu kedua atau minggu depan.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pengantar sistem drainase gitu ya. Jadi melalui kuliah di pertemuan ketiga ini kita diharapkan bisa menjelaskan gitu ya, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara combined system dan juga spirited system dalam drainase atau sistem pembuangan air limbah gitu ya. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu bahwa sebenarnya kalau dalam perancangan tata kota itu ada yang namanya sistem drainase dan juga sistem buangan air limbah gitu. Dan di sini kita akan mencoba mengulik gitu ya. Sebenarnya ada berapa sih jenis sistem yang ada di dalam keduanya gitu ya? Apakah dia combine, apakah dia spirited, dan kenapa dipilih seperti itu gitu. Ini akan dibahas di pertemuan ketiga. Nah, kemudian di pertemuan keempat dan kelima ini materinya sama karena cukup banyak ya, yaitu tentang pengantar sistem pengolahan air minum gitu ya. Kalau yang tadi kita ngomongkan air bersih secara total, secara global di bumi 100%, tapi pada pertemuan keempat dan kelima kita akan khusus membicarakan tentang pengolahan air minum gitu ya, air bersih yang siap untuk dikonsumsi gitu. Bagaimana cara mengolah air hingga siap konsumsi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mendapatkan layanan PDAM, nah PDAM itu salah satu bagian dari sistem pengolahan air minum ini. Nah, jadi teman-teman dari kuliah ini diharapkan untuk bisa menjelaskan bagaimana sih peranan dan juga kegunaan serta kriteria penyediaan air minum dan juga air bersih yang memenuhi standar baku gitu ya. Jadi yang namanya air bersih ataupun air minum, kalau di Indonesia itu dibedakan ya antara air bersih dengan air minum gitu. Tapi kalau di beberapa negara yang maju, air bersih itu ya air minum gitu. Tapi kalau di Indonesia air bersih dan air minum itu berbeda. Kemudian untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ini bahasanya juga cukup panjang ya, mengenai sistem pengolahan air limbah. Nah, jadi sistem pengolahan air limbah tadi saya sampaikan bahwa segala bentuk aktivitas manusia itu pasti menghasilkan suatu sisa kegiatan, baik itu yang berupa cair, baik itu yang berupa padat, baik itu yang berupa gas. Nah, biasanya kalau limbah cair, contoh limbah cair itu apa, Mbak? Gitu ya. Contohnya adalah ketika ada suatu industri tahu misalkan ya, atau industri tepung tapioka. Nah, pasti di situ ada penggunaan air bersih dalam proses produksinya. Dan setelah hasil prosesnya itu akan ada air yang dibuang dari prosesnya. Nah, ini yang disebut dengan air limbah gitu ya. Atau contoh yang paling dekat sama kita ya, contoh paling gampang adalah toilet gitu ya. Nah, toilet kita itu kan dari hasil biologis kita ya, hasil biologis kita kan ada tuh hasil-hasil buangan. Nah, itu masuk ke dalam sistem pengolahan air limbah gitu. Sejauh ini kira-kira teman-teman pernah nggak sih berpikir setelah kita buang air besar, buang air kecil di toilet, kira-kira itu akan kemana gitu ya? Mereka akan pergi kemana, hilang kemana gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas itu di sistem pengolahan air limbah gitu ya. Dan di sini kita akan mengulik-ulik ya perbedaan atau karakteristik dari limbah industri dan juga limbah domestik. Jadi tentunya akan sangat berbeda antara limbah industri dengan limbah rumah tangga. Kemudian ada istilahnya effluent standard dan juga stream standard di sini. Kenapa perlu adanya standar ataupun baku mutu effluent maupun baku mutu stream gitu ya? Karena inilah yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan kita gitu ya. Ada sekarang gini, ada baku mutunya aja belum tentu sesuai gitu, apalagi nggak ada baku mutu, nggak ada standar gitu. Makanya kita perlu tahu nih sebenarnya apa sih fungsi dari effluent standard dan juga stream standard. Kemudian kita akan mereview secara garis besar bagaimana sih proses pengolahan air limbah secara umum gitu ya, terutama untuk limbah domestik. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 ini adalah UTS. Nah, materi UTS itu adalah materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, kemudian di materi pertemuan ke-9 itu akan ada materi tentang pencemaran tanah gitu ya.
di materi pencemaran tanah itu kita akan banyak mengulik-ulik terutama tentang sifat bahan kontaminan yang paling banyak kita temukan dalam tanah di sekitar kita gitu ya, pencemaran tanah secara umum gitu. Kita nggak akan ngomongkan tentang tambang, kita nggak akan ngomongkan tentang industri skala besar gitu ya. Kita akan membicarakan bahan-bahan kontaminan yang secara umum ada di sekitar rumah gitu. Kemudian untuk pertemuan ke-10 itu adalah tentang pencemaran udara serta pengelolaan kebisingan gitu ya. Nah, pencemaran udara saya rasa teman-teman juga sudah banyak mendengar ini ya, berita tentang bagaimana suatu kota, terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya, itu memiliki masalah pencemaran udara yang luar biasa gitu ya. Salah satunya karena industri, kemudian karena transportasi gitu dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita akan mengulik-ulik tentang jenis-jenis pencemaran udara serta bagaimana dampaknya kepada kesehatan manusia gitu. Kemudian bagaimana juga kita bisa lakukan pengendalian ataupun pencegahan dari pencemaran udara, dan juga kalau kita ngomongkan udara itu cukup erat kaitannya juga dengan kebisingan ya, kebisingan. Nah, ini juga bagaimana kita bisa mengelola suatu sumber-sumber noise yang ada di lingkungan kita. Kemudian untuk pertemuan 11 dan 12 nanti akan ada, ini topik saya banget nih. Ini adalah tentang pengantar pengelolaan sampah gitu ya. Jadi di dua pertemuan ini kita akan banyak berdiskusi tentang sebenarnya apa aja sih jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita, sampah yang ada di domestik maupun di industri, sampah yang ada di lingkungan kerja kita gitu ya. Karena ini sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Terus kira-kira yang disebut dengan mengelola sampah itu seperti apa gitu ya, apakah cukup ditaruh di tempat sampah aja atau seperti apa. Nah, ini nanti kita akan ulik di pengantar pengelolaan sampah. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3 gitu ya. Kenapa saya nggak sebut sebagai sampah? Sampah itu kan limbah berbentuk padat ya. Nah, sementara limbah B3 itu bentuknya nggak cuma padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang udara gitu ya. Jadi untuk yang limbah B3 ini akan lebih general gitu ya, bentukannya seperti apa, karena kita akan lebih banyak mengulik tentang prinsip-prinsip dari pengelolaan limbah B3 secara umum gitu ya, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemrosesan hingga proses pengolahan ataupun disposal. Nah, kemudian di B3 itu apa? Mungkinnya belum ada yang belum pernah mendengar limbah B3 ya. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun gitu ya. Limbah B3 itu salah satunya adalah limbah medis, kemudian limbah atau sampah-sampah elektronik. Nah, itu juga termasuk limbah B3. Nah, kemudian untuk yang pertemuan ke-14 kita akan sedikit mengulas tentang AMDAL dan KLHS gitu ya. Mungkin beberapa teman yang sudah bekerja di instansi pemerintahan itu cukup familiar dengan istilah AMDAL sama KLHS ya. Jadi di sini intinya begini, setiap kegiatan ataupun industri ataupun produksi yang dilakukan oleh manusia dalam skala industri ya, dalam skala baik itu UMKM maupun industri yang besar, itu mereka harus memiliki AMDAL, dokumen AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan gitu ya. Jadi dokumen AMDAL ini sangat diperlukan untuk mengetahui kira-kira perkiraan dari dampak suatu usaha terhadap lingkungan dan bagaimana cara mitigasi ataupun pengurangan dari dampak tersebut gitu ya. Dan itu akan menjadi acuan selama kita melakukan suatu proses industri gitu. Ini adalah AMDAL. Nanti akan cukup intens. Ada mata kuliah khusus di AMDAL ini dan kayaknya SKS-nya cukup besar ya. Ada tiga SKS kalau nggak salah. Oke, kemudian yang ke-15 ya, pertemuan ke-15 kita akan membahas
tentang teknologi bersih gitu ya. Jadi teknologi bersih itu adalah sebenarnya suatu bentuk pendekatan proaktif ataupun pendekatan pencegahan gitu ya, pencegahan dan pengurangan gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau paradigma lama yang namanya teknik lingkungan itu adalah mengelola ataupun mengolah limbah yang sudah terlanjur menjadi limbah gitu. Tapi 2 dekade terakhir ini teknik lingkungan mengalami suatu perkembangan di mana bagaimana caranya sampah itu ataupun seorang teknik lingkungan itu nggak hanya mengolah ataupun mengelola sesuatu yang sudah kadung menjadi sampah ataupun limbah gitu ya, tapi juga bagaimana caranya supaya suatu proses produksi itu justru kalau bisa zero waste gitu loh. Kalau bisa nggak ada sampah ataupun nggak ada limbah sama sekali, ataupun kalau menghasilkan sampah atau limbah, jumlah ataupun sifat racunnya itu seminimal mungkin. Nah, itu yang akan kita bahas lebih banyak di teknologi bersih. Dan kemudian yang terakhir, pertemuan 16 itu adalah UAS atau ujian akhir semester. Dan di sini untuk materi UAS sendiri itu adalah mencakup keseluruhan materi mulai dari materi pertama hingga materi ke-15 gitu. Itu dia untuk yang materinya. Mungkin sebelum ngobrol tentang sistem evaluasi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand ya. Kemudian sebenarnya sama untuk mata kuliah yang saya ampu lainnya gitu. Jadi untuk evaluasi yang saya lakukan ini ada 4 komponen. Komponen yang pertama itu adalah kehadiran. Saya kasih bobot 15%. Kemudian komponen kedua itu adalah tugas-tugas individu, tugas-tugas kelompok ya. Kemudian diskusi dan juga presentasi itu bobotnya 30%. UTS itu 25% dan UAS 30%. Jadi total semuanya adalah 100% gitu. Dan ini adalah setelah dihitung semuanya nanti akan ada kategori nilai mulai dari A sampai dengan E gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nanti akumulatifnya setelah dibobotkan ini nilainya lebih minimal 90 ya, 90 ke atas itu akan mendapatkan A, kemudian 80 hingga 89 itu akan mendapatkan B, 70 hingga 79 itu mendapatkan nilai C, 60 hingga 69 itu akan mendapatkan nilai D, dan kurang dari 60 itu dapat nilai E gitu. Dan mohon maaf sekali ya, jadi kalau di sini nilai D dan nilai E ini dianggap tidak lulus ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan nilai D atau E berarti wajib untuk mengambil lagi mata kuliah selanjutnya gitu, mata kuliah pengantar teknik lingkungan di semester selanjutnya gitu. Jadi diharapkan kalau bisa ya dimaksimalkan di nilai A, B atau C itu. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya pakai ya, ada 4 minimal nih. Tapi kalau teman-teman punya referensi lain, terutama dari jurnal-jurnal yang terbaru ya, itu sangat-sangat direkomendasikan gitu. Oke. Ini nanti RPS-nya saya kirim ke grup WA ya, jadi teman-teman bisa bisa mengulik lagi lebih dalam terkait materinya. Dan saya harapkan sebelum kita ada misalkan ya besok minggu depan hari Jumat kita ada pengantar teknik lingkungan ya, yang kedua, sesi kedua. Nah, saya harapkan teman-teman sudah membaca ataupun paling enggak mencari-cari literatur terkait review teknik lingkungan, dan juga tentang tadi yang kedua tadi tentang siklus hidrologi dan juga pengelolaan sumber daya air, sehingga teman-teman nggak terlalu blank ketika ikut kuliahnya gitu. Jangan lupa link absen, ya. Yang penting ikut sampai akhir, insya Allah bisa ya, bisa
ikutan absen. Oke, dari saya itu dulu. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan ya, terutama tentang mungkin dari segi materi, mungkin dari segi ya ini tadi yang di mata kuliah sebelumnya nanya gimana sistem perhitungannya gitu ya. Masih bingung gitu kok ada nilai-nilai bobot sekian persen gitu ya. Saya ini bikinkan ya contoh dari penilaian. Jadi misalkan ada mahasiswa namanya Abu gitu ya. Dia dari 14 kali tatap muka dia ikut terus gitu ya. Berarti jumlah kehadiran 14. Nah, kalau di persentase dia 100% gitu ya. Kemudian ada dikasih tugas. Tugas pertama dia dapat nilai 90, kemudian tugas kedua dia dapat 75. Setelah di rata-rata ternyata nilai tugasnya 82,5 gitu ya. Rata-rata tugas 1 dan tugas 2. Kemudian saat UTS dia dapat nilai 75, saat UAS dia dapat nilai 80, maka nilai akhirnya adalah 82,5. Didapat dari mana, Mbak? Gitu ya. Dapat dari mana gitu ya. Nah, tadi bobotnya untuk kehadiran 15% gitu ya. Jadi 100 ini dikalikan 15%, ditambahkan yang nilai rata-rata tugas tadi dapat porsi 30% gitu ya. Jadi nilai rata-ratanya kalikan 30%. Kemudian untuk UTS dapat 25% gitu ya. Kemudian si UAS-nya itu 30%. Nah, jadi setelah dikalikan dan dijumlahkan nilainya adalah 82,5. Nah, kasih contoh lagi, misalkan ada namanya si Aya ya, dia ikut kuliah cuma 12 kali gitu. Terus tugas pertama dia dapat nilai 75. Kemudian tugas kedua dia dapat nilai misalkan 75 lagi gitu. Nah, terus UTS-nya dia dapat nilai 80. UAS-nya agak jeblok nih gitu ya. UAS dapat 65. Nah, hasil akhirnya berapa? 75,85 ya. Ini berarti kita bulatkan menjadi 75 ya. 74,85 dibulatkan menjadi 75. Dan di sini nanti kalau berdasarkan nilai yang tadi, kalau nilainya 75, nah kalau nilainya 75 tadi, berarti dia dapat nilai 75 dapat nilai C. Nah, ada di sini. Nah, 75 cukup ya. Berarti dia nggak perlu ngulang nih semester depan. Nah, itu adalah contoh dari sistem penilaiannya seperti itu. Kurang lebih itu sih ininya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi, terkait referensi ataupun sistem penilaian atau yang lain, silakan. Ada pertanyaan Mas Vindi, monggo Mas Mbak Tiwi, silahkan Mbak Tiwi. Ya Bu, jadi mau tanya, ini berhubung saya punya laundry kan, Ibu tadi juga bilang kalau laundry adalah salah satu penyebab pencemaran di laut, kalau nggak salah ya, paling besar. Pencemaran mikroplastik, tapi bukan di laut aja sih Mbak. Oh ya, nah saya mau tanya nih, kan air laundry itu pasti, nge-laundry itu kan pasti kita pakai sabun kan, terus kita mengeluarkan air sisa sabun itu. Nah, sedangkan kita tahu sabun itu terbuat dari beberapa bahan kimia. Apakah air sisa laundry itu termasuk limbah dan dapat ya? Pertanyaan terakhir tadi mungkin bisa diulangi ya Mbak Tiwi. ya, Apakah air laundry tadi termasuk limbah dan apakah termasuk limbah dan bisa mencemari tanah? Oke, thank you. Jadi iya Mbak, jadi laundry itu deterjen ya, deterjen itu dia punya suatu senyawa aktif ya, fosfat paling gede. Tapi mohon dicari lagi ya referensinya. Jadi ada berbagai jenis senyawa aktif dalam deterjen karena memang mereka dirancang seperti itu untuk membersihkan kotoran di baju kita ya.
dan itu ketika rilis di lingkungan tanpa ada suatu proses pengolahan tertentu, dia akan mencemari, itu jelas. Nah, ketika misalkan contohnya Mbak Tiwi di sebelah rumahnya ada sungai gitu ya, atau ada empang atau ada saluran air gitu, itu bisa dirasakan secara langsung gitu ya. Ketika itu dalam jangka waktu yang panjang, terus dilakukan pembuangan langsung ke saluran, dan saluran itu kondisinya tidak terpapar udara dan juga cukup tertutup gitu ya, itu akan menimbulkan bau yang nggak sedap gitu. Mungkin Mbak Tiwi sudah cukup merasakan itu ya Mbak ya? Iya sih, tapi karena ini ada tempat pembuangan antara untuk pembuangan WC sendiri sama kalau Jawanya tuh peceren itu loh Bu. Itu karena dulu yang buat dijadiin satu, jadi sering terjadi penyumbatan gitu di selokannya sendiri. Iya, nah itu salah satu contoh dari yang tadi aku bilang sistem pengolahan air limbah tadi ya. Jadi nanti kita akan ulik-ulik lebih dalam di situ. Jadi ada sistem pengolahan air limbah domestik, ada sistem pengolahan air limbah industri, dan itu harusnya dibedakan karena secara sifat gitu ya. Kalau air limbah industri contohnya adalah laundry, itu kebanyakan senyawa-senyawa yang ada itu bersifat kimia. Sementara kalau air limbah domestik itu sebagian besar atau memang dominannya adalah bersifat organik. Nah, makanya sebenarnya nggak bisa disamakan sih, septic tank lah ya istilahnya kita. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa dibarengkan antara septic tanknya limbah domestik dengan limbah industri gitu. Dan kira-kira bagaimana solusinya gitu ya? Saya kurang tahu ya bagaimana kondisi di rumah ataupun di sekitar tempat usahanya Mbak Tiwi gitu. Tapi kalau secara idealnya seharusnya itu ada semacam pond atau kolam tersendiri yang khusus menampung suatu limbah ataupun cairan air limbah dari suatu proses industri gitu ya. Dan itu kalau kayaknya nggak mungkin kalau secara onsite, biasanya itu berupa offsite dan disalurkan menggunakan pipa-pipa. Ya, kayaknya ini bahasannya akan cukup panjang Mbak Tiwi gitu ya. Nanti kita akan ketemu di sistem pengolahan air limbah, di situ akan saya jelaskan lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi yang jelas untuk industri seperti laundry itu seharusnya tidak dibarengkan dengan septic tank untuk limbah domestik karena mereka punya karakteristik yang berbeda seperti itu Mbak. Makasih ya Mbak Tiwi. Ini terus ada pertanyaan dari Mas siapa namanya ini? Mas Vindi ya. Oke. Mas Vindi monggo mau langsung bertanya apa mau saya bacakan Mas Vindi? Bacakan aja Bu, di sini sinyal jelek. Oke. Saya mau nanya bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air bersih. Terus saya mau nanya juga bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air bersih di masa kemarau. Oh, sama kali ya. Jadi gimana cara kita menjaga ketersediaan air bersih di masa kemarau? Jadi gini, Indonesia itu sebenarnya diberkahi dengan sumber daya air yang luar biasa gitu ya. Kita punya hutan hujan tropis yang terbesar kedua atau ketiga gitu di dunia setelah Brasil gitu. Dan sebenarnya ini menjadi potensi penyimpanan air bersih yang luar biasa. Nah, sayangnya semakin dari tahun ke tahun jumlah hutan kita semakin gundul. Mungkin Mas yang dari perhutani paham lah ya. Mas Zulfikar. Iya. Gimana Mas? Perhutani Mas? Perhutani sistemnya hutan lestari Bu, jadi nggak semuanya ditebang. Tebang pilih per tahun tetap ada. Iya, ya itu istilahnya kalau di kecuali yang illegal logging itu Bu, yang orang-orang luar ngambil semaunya itu. Kalau dari perhutani sendiri sistematis lestari itu Bu. Asik. Amin ya, semoga ditiru oleh yang lain gitu. Iya Bu.
Ya, jadi setahu aku memang ada yang namanya hutan produksi, ada yang namanya hutan lindung, ada yang namanya hutan suaka, dan masing-masing itu punya apa ya, restriction sendiri gitu ya. Jadi apa namanya? Misalkan hutan produksi gitu ya, ya memang mereka ditanam, pohon itu ditanam untuk suatu saat dipanen, tapi nggak serta-merta dipanen tanpa ada pengganti gitu ya Mas ya. Jadi tetap ada penggantinya gitu dari pohon yang sudah ditebang gitu ya. Sama pun untuk yang lain gitu. Dan di sini kalau ditanya bagaimana menjaga ketersediaan air bersih di masa kemarau gitu ya. Sebenarnya justru yang jadi masalah saat ini adalah nggak cuma di masa kemarau gitu ya. Air kita itu melimpah pada saat musim penghujan, bahkan sampai banjir di berbagai kota, berbagai daerah gitu ya. Tapi justru habis pada saat musim kemarau. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada hujan turun ya, tanah kita itu sudah kedap oleh paping, oleh apa namanya aspal, oleh bangunan dan lain-lain, sehingga air itu nggak meresap ke dalam tanah gitu ya. Padahal ketika air hujan itu turun bisa meresap ke dalam tanah, maka dia akan menjadi stok baru untuk air bersih di masa yang akan datang gitu. Tapi ketika si air itu melimpas begitu saja sebagai surface runoff ataupun banjir gitu ya, itu ya udah dia akan hilang begitu saja, langsung mengalir ke laut sebagai air asin nantinya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana menjaga ketersediaan air bersih, sebenarnya bukan hanya di masa kemarau, tapi bahkan di masa penghujan pun kita harus menabung sebanyak-banyaknya air gitu ya. Dengan cara apa? Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah biopori, mendengar istilah sumur resapan, nah itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk salah satu bentuk intervensi manusia bagaimana kita bisa menabung air ataupun groundwater recharge air tanah sebanyak-banyaknya. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu dulu Mas Vindi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Bu, cukup aja. Ya, kalau sekarang kayaknya nggak bisa dicerna baik-baik ya, karena emang ini pembahasannya baru akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Jadi mungkin kalau memang masih penasaran yang aku sampaikan tadi, bisa cari-cari info lebih lanjut. Tapi kita akan bahas itu di topik materi selanjutnya. Ini dari Mas Nanda Dwi Nugroho. Bu, jenis tanah apa pengaruh dengan kualitas air? Iya Mas, gitu ya. Jadi jenis tanah tertentu itu sangat mempengaruhi kualitas air. Contohnya adalah mungkin teman-teman yang pernah tinggal ataupun saat ini sedang berdomisili di Situbondo, tentunya akan sangat berbeda dengan air yang ada di daerah Bondowoso ataupun Jember ataupun Banyuwangi. Ya, Situbondo itu jenis tanahnya kebanyakan kapur. Gitu. Sehingga kandungan mineralnya juga lebih tinggi dibandingkan air yang ada di tanah yang biasa gitu ya. Di daerah gambut tentunya akan berbeda airnya dibandingkan dengan tanah di Jawa gitu. Jadi jelas jenis tanah itu sangat mempengaruhi kualitas air gitu ya, terutama kandungan mineral, kandungan organik di dalamnya. Oke. Next ada pertanyaan lagi. Kayaknya ada yang baru masuk ya, Mas Ainul. Ya, maaf Bu, ini soalnya lagi kerja juga soalnya. Oke, Mas Ainul, karena tadi belum sempat ya kenalan ya, monggo Mas perkenalkan nama sama kesibukan selain kuliah apa aja. Perkenalkan nama saya Muhammad Yakin dari Kalisat. Ya, mungkin kesibukannya di kerja soalnya Bu. Kerja di bidang apa Mas? Di bidang community berjangka kayak deposito itu loh Bu. Oke, siap-siap, mantap sih. Oke. Ya, mungkin selain Mas Vindi, Mas Nanda, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain terkait pengantar teknik lingkungan ya.
Ada lagi Kak pertanyaan? Atau sudah sangat jelas yang saya sampaikan tadi? Mbak Tiwi, monggo Mbak Tiwi. Iya Bu, jadi mau tanya nih, kan ada tuh beberapa air mineral dalam kemasan yang di iklan-iklannya itu diproduksi dari air gunung, ya kan? Terus juga ada yang bilang air mineral dari gunung ada manis-manisnya seperti itu. Apakah air mineral dalam kemasan yang dari gunung itu perlu diolah lagi untuk dipasarkan di masyarakat? Ya, thank you ya Mbak. Jadi Ya. Saya sebenarnya belum pernah secara langsung melihat produksi dari air mineral dalam kemasan ya, saya belum pernah gitu. Tapi setahu aku, sebersih-bersihnya suatu sumber air, minimal kita lakukan pengolahan secara biologis untuk menghilangkan suatu material atau suatu bakteri ataupun mikroba patogen yang ada di dalamnya gitu. Jadi walaupun dia nggak diproses secara advance teknologi, at least dia harus ada pemrosesan untuk memastikan bahwa nggak ada bakteri, E. coli dan lain-lain di dalam air tersebut gitu sih. Jadi mungkin nanti akan dicari lagi ya referensi lebih ini. Kemudian apakah benar sih kayak yang istilahnya ada manis-manisnya? Terus terang aku pernah nyoba ya, pernah testing beberapa jenis air minum dalam kemasan. Kalau aku melihatnya nggak manis itu bukan karena suatu senyawa tertentu enggak ya. Mungkin itu hanya karena sumber airnya dari daerah tertentu di mana yang tadi ya nyambung ke pertanyaan sebelumnya, jenis tanahnya itu sangat mempengaruhi kualitas air gitu ya. Jadi akan ada seolah-olah ada rasa seperti itu, tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi yang akan mempengaruhi itu justru pada mineralnya, kandungan mineral. Jadi jenis tanah tertentu di sekitar mata air itu akan mempengaruhi kandungan mineral di dalamnya, gitu sih Kak. Monggo, gimana Mbak Tiwi? Apakah masih penasaran atau ada pertanyaan tambahan? Ada. Ya, gimana? Tadi Bu Saro bilang kalau negara maju air bersih sama dengan air minum, tapi di Indonesia air bersih beda, air minum beda. Itu kenapa ya Bu? Ya, jadi gini. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat atau nonton film ataupun nonton drama dari Korea mungkin ya, atau mungkin di USA atau daerah di negara-negara Eropa gitu ya, mereka bisa langsung minum dari keran air rumahnya gitu ya, keran di dapur gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena memang sistem perpipaan mereka sudah bagus gitu, dan sudah ada jaminan mutu bahwa air dari sumber pengolahan hingga ke rumah-rumah penduduk kualitasnya itu tetap sama dan aman untuk langsung diminum gitu. Sementara di Indonesia nggak bisa seperti itu gitu ya. Air yang disediakan atau disuplai dari PDAM itu baru sebatas pada air bersih, bukan air minum gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sistem perpipaan kita, gitu ya. Sistem perpipaan di Indonesia itu secara fisik pipanya itu pipa zaman Belanda, gitu ya. Pipa lama banget, pipa yang sudah sangat tua. Kalau teman-teman pernah mendengar kabar tentang Jakarta kebocoran airnya 44% ya, data terbaru tahun 2019 atau 2020 gitu ya. Nah, kenapa bisa bocor gitu ya? Kenapa bisa bocor ya? Karena sistem perpipaan kita belum sempurna gitu ya, masih banyak kebocoran di pipa sehingga airnya juga hilang gitu ya selama proses distribusi dari tempat pengolahan hingga ke konsumen. Selain itu juga ketika ada nggak ada maintenance yang baik terhadap pipa ataupun sistem perpipaannya, selain kebocoran air, kualitas air ketika sampai di tiap-tiap rumah pelanggan ataupun rumah penduduk itu nggak bisa
nggak bisa dijamin gitu ya, karena dalam proses ataupun dalam perjalanan dia di sepanjang pipa itu dia kan melewati banyak hal gitu ya. Di dalam tanah kita nggak tahu ya, ketika itu satu pipa bocor, siapa tahu itu ternyata ada aliran dari septic tank atau aliran dari apa namanya air limbahnya domestik atau air limbahnya industri, kita nggak tahu gitu. Sehingga sebenarnya sudah ada sistem kayak semacam apa namanya penambahan suatu senyawa kimia untuk aman, nggak ada bakteri patogen dan lain-lain di air minum kita gitu. Tapi balik lagi gitu ya, dengan adanya permasalahan sistem perpipaan di Indonesia, membuat air bersih yang ada di PDAM ataupun sistem pengolahan air bersih itu nggak bisa secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat ketika ada di rumahnya. Jadi itulah kenapa saya sampaikan bahwa air bersih dengan air minum di Indonesia itu dibedakan. Sementara kalau di luar negeri yang disebut dengan sistem pengolahan air bersih itu ya sama dengan sistem pengolahan air minum. Seperti itu. Itu Mbak Tiwi. Iya Bu, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Daftar hadirnya sudah saya taruh di chat box, silakan segera diisi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain kah? Kalau tidak ada, saya akan tunggu sampai dengan jam 14.00, kemudian kita tutup pertemuan pertama hari ini. Last question lah, satu pertanyaan terakhir. Oh iya teman-teman, jadi gini, karena tadinya jadwalnya ini ya, jadwalnya pengantar teknik lingkungan ini kan di jam 11 atau jam 11:30 ya kalau nggak salah. Nah karena hari Jumat itu ada sholat Jumat, jadi saya udah minta Bu Ratih untuk memindahkan jam. Jadi jamnya untuk pengantar TL kita pindah ke jam 1 ya. Gitu. Jadi kalau biar nggak bentrok sama teman-teman yang mau sholat Jumat. Mas Didi daftar hadir, udah saya taruh di chat box, Mas. Oke, ada pertanyaan dari Mas Nanda. Bu, saya lihat di iklan alat filter air. Apa benar jika jenis bebatuan bisa mengubah air kotor menjadi air bersih? Oke, thank you Mas Nanda. Iya, benar Mas. Jadi jenis bebatuan tertentu itu memang bisa berfungsi sebagai filter ya, tapi balik lagi sih sebenarnya iklan yang dimaksud di sini filter air yang itu ya, yang kayak ozonisasi dan lain-lain itu ya. Ya Bu. Ya, jadi benar ya, jadi nyambung ke pertanyaannya Mbak Tiwi tadi ya. Jadi sebenarnya ketika suatu air bersih itu ataupun air kran ya, air ledeng itu sudah ada dan mau kita minum, itu untuk sistem filtrasi ataupun filternya itu menggunakan dua jenis gitu ya. Ada yang menggunakan fisik, ada yang menggunakan kimia gitu ya. Secara fisik itu contohnya adalah direbus, dididihkan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk memastikan air yang kita konsumsi itu aman gitu ya. Kemudian secara kimia ada juga yang menggunakan sistem ozonisasi, menggunakan gas ozon untuk menghilangkan bakteri-bakteri patogen. Kemudian ada juga yang menggunakan jenis bebatuan tertentu, bahkan ada juga yang menggunakan arang, istilahnya, charcoal, arang lah ya istilah di Indonesia gitu ya. Jadi arang itu bisa berfungsi sebagai filter juga. Nah kemudian saya kurang tahu juga ya, saya belum pernah membaca lebih dalam tentang jenis bebatuan yang bisa
memfilter itu gitu. Tapi yang setahu saya dari berbagai jenis filtrasi secara fisik, arang itu punya kemampuan pengikatan senyawa yang cukup tinggi gitu, senyawa-senyawa pengotor yang cukup tinggi. Jadi banyak juga kalau orang-orang survival itu menggunakan arang dan juga jenis bebatuan tertentu sebagai filtrasi untuk memfilter air kotor bisa menjadi lebih jernih gitu ya. Ini baru kepada lebih jernih, belum benar-benar yang bebas bakteri E. coli dan lain-lain, itu berbeda lagi gitu. Oke. Mungkin itu biar nggak sepaneng katanya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, kayaknya itu dulu ya untuk materi pertemuan pertama ini. Jadi belum sampai ke materi yang khusus banget, masih yang cukup general tentang apa itu teknik lingkungan. Jadi teman-teman aku harapkan tidak merasa salah jurusan ya setelah masuk ke sini gitu ya. Jadi aku harapkan insya Allah teknik lingkungan itu salah satu program studi dengan dengan cakupan ataupun peluang kerja yang lumayan luas gitu. Karena dia bisa masuk ke ke berbagai jenis dinas gitu ya. Kalau teman-teman ingin berkarir di bidang kedinasan ataupun pemerintahan gitu ya, PU, kemudian DLH, kemudian Perhutani ya, kemudian Dinas Perikanan, itu juga membutuhkan seorang sarjana teknik lingkungan gitu. Kemudian dari sisi NGO saya juga sudah berkecimpung di dalamnya hampir 3 tahun, terutama bagaimana program-program pemberdayaan masyarakat sangat-sangat membutuhkan seorang sarjana teknik lingkungan gitu ya. Kemudian dari segi akademisi, kalau teman-teman ingin mengejar karir di bidang akademisi, dosen-dosen teknik lingkungan juga cukup banyak dicari ya, cukup banyak diburu gitu oleh kampus-kampus. Kemudian dari sisi wirausaha, nah tadi aku bilang ada AMDAL, KLHS. Nah, peluang untuk menjadi seorang konsultan lingkungan itu juga cukup besar gitu ya. Saya juga sudah ikut di dalamnya dalam proyek Kementerian Pariwisata di bulan Agustus kemarin ya. Jadi aku rasa kita ini ya, peluang untuk teman-teman berkarir di bidang manapun itu cukup besar ketika teman-teman bisa memanfaatkan jejaring, bisa memanfaatkan ilmu dan juga pengalaman selama kuliah di teknik lingkungan gitu. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada ini ya, kalau ada yang tadi Mas Nanda sudah saya taruh di ini Mas, sudah saya taruh di chat box ya, ininya daftar hadirnya. Kemudian kalau ada teman-teman selama proses kuliah ataupun selama 1 semester ini ada di pengantar teknik lingkungan dan ada hal yang perlu ditanyakan ataupun hal-hal yang berkait dengan teknis kuliah, nanti akan saya informasikan di grup ataupun melewati Mas Vindi ya. Mas Vindi minta bantuannya ya, nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu dikoordinasi dengan teman-teman, saya akan minta bantuan Mas Vindi untuk menyampaikan. Oke, Mas Vindi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman ya. Kita jumpa lagi di kesempatan atau di pertemuan minggu depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.